Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ilmi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Araniri, Banda Aceh, kategori 1 tahun 2024. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Klo Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Dan berikut adalah video praktek pembelajaran saya dengan model PBL atau Problem Based Learning di kelas 11 IPA fase F dengan materi Semangat Mencintai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Api ini membakar segala rintangan. Kita adalah pejuang yang tak kenal lelah. Dengan semangat yang membara, kita akan terus melangkah menuju hari esok. Sekolah idaman, tanah tempat ilmu bertabuh. Di sana terbentang peluang tak terhingga, bangunan yang megah merangkul kesederhanaan, menyemai mimpi-mimpi dalam setiap sudutnya. Di halaman luas bunga mekar berseri, menyambut langkah, merangkul setiap jiwa. Awal besar tempat cerita bergema, menginspirasi dalam setiap tatap mata. Tiada henti berapi di dalam jiwa, simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyah, meski kejauh jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara. Siap, gerak. Berikan salam, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Semoga seperti yang kalian katakan bahwa hari ini luar biasa. Ya. Allah merestuinya. Ya. Berapa orang hadir hari ini? 4 orang yang hadir. Ya. Oke, siapa nama-namanya? Berarti Esi, Ferry, Febriansyah, Putra Bangsawan. Nah, kemarin kita sudah membahas
apa pelajaran minggu yang lalu yang kita pelajari? Berpikir kritis ya. Nah, jadi minggu yang lalu kita telah membahas tentang berpikir kritis. Ya, siapa yang masih ingat apa itu berpikir kritis? Ada yang ingat? Ada misi ingat? Ada misi? Apa Berpikir Ya, tidak berpikir Ya, bagus sekali Rida. Nah, hari ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan hampir sama dengan tema berpikir kritis. Hari ini kita lanjutkan tentang semangat mencintai iptek ya. Semangat mencintai iptek. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Ini coba jawab pertanyaan ini. Siapa yang bisa jawab? Bebas saja. Menurut kalian, kapan bendera Indonesia bisa berkibar di bulan? Siapa yang bisa menjawab? Jawab saja. Siapa yang bisa? Sisi Amanda bisa jawab. Sisi Amanda. Menurut kamu kapan bisa Indonesia ke bulan? Bendera Indonesia bisa berkibar ke bulan? bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena belum ada astronot yang sampai bulan. Karena belum ada astronot yang sampai ke langit bulan. Ya. Oke. Yang lain bisa berpendapat? Ferdi, Pejat, Hana, apa? Kira-kira kapan bendera Indonesia terhubungkan di kancah Ferdi? Mungkin tadi kira-kira kapan mungkin? Anak soba, maksudnya anak sopir. Ya, untuk jauh bulan pakai sopir tadi. Sopirnya sopir jauh bulan yang lanjut. Astronot. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak astronot dari Indonesia pada waktu dulu ke? Banyak kira-kira. Anak muda? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke. Nanti kita telusuri lagi ya. Nah, ini pertanyaan satu lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk terus berkembang di bidang teknologi meskipun kita tinggal di daerah yang jauh dari akses teknologi? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, Fitri, usaha apa? Usaha untuk teknologinya berdahsyat di daerah Pulau Sawit. Pulau Sawit. Hanya hotel Pulau Sawit berarti kenapa kita udah ke rasa sawit bisa di? Pabrik. Untuk udah pabrik. Oke. Yang lain kelompoknya. Oke. Semua. Nah, itu jawaban kalian. Itu menyangkut dengan judul yang kita pelajari, yaitu apa? Ya, berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Hari ini kita fokus pada semangat mencintai iptek. Ya. Tujuan kita belajar hari ini. Tujuan dan bernoren. Siapa yang bisa baca ya? Fitri, coba. Tujuan belajar. Ya. Untuk mampu menanalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait pentingnya berpikir kritis dan mencintai pengetahuan. Ya, mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait pentingnya berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Yang tujuan dan yang bernoren. Yang kedua, siapa bisa baca? Ulfa Wirta. Dua, dapat menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalian nanti
dapat menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Oke, kalian bisa menghubungkan itu. Kemudian yang nomor 4, yang nomor 3. Ada masih perhatian. Nomor 3. Mampu Harus Bapak mengembangkan suruh. sikap kritis. Ya, sosial. 3. Mampu mengembangkan sikap kritis, kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai masalah. Oke, nomor 4. Permasalahan. Nomor 4 Yoza, tolong Yoza. Dapat mempresentasikan hasil analisisnya secara efektif. Ya. Itu pelajaran tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Ini cara kita belajar hari ini. Ya, cara kita belajar hari ini. Yang pertama, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya kalian akan belajar melalui pemecahan masalah nyata. Ya. Nah, model ini yang kita pelajari hari ini. Model apa? Disingkat saja PBL. Ya. PBL. Nah, kemudian kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Setiap kelompok akan bekerja sama dalam kelompoknya dan berdiskusi. Ya. Kemudian kalian akan menganalisis video yang akan ditampilkan, lalu mempresentasikan hasil analisis kalian di depan kelas. Ya. Nanti teknis selanjutnya akan Bapak sampaikan lagi. Ya. Ya, itu langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelum itu jadi kita belajar hari ini manfaatnya buat kalian adalah supaya kalian ada inisiatif untuk belajar, bahwa ada kalian semangat untuk belajar tentang teknik. Ya, karena itu diperintah oleh agama kita. Kita diperintahkan untuk menciptakan inovasi kreatif untuk menciptakan teknologi. Kalau kita lihat di daerah kita sudah maju atau enggak dari bidang teknologi kita ini? Belum. Ya, semoga nanti dalam belajar ada stimulus atau semangat kalian untuk belajar. Mari kita mulai. Ya. Let's go. Ya. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu seperti itu. Bisa tepuk semangat? Bagaimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, bisa juga. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, let's go. Mari kita mulai. Oke, kita akan duduk berkelompok. Ya. Setiap kelompok akan menganalisis video yang ditayangkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, tugas kalian buat ringkasan. Ada di LKPD-nya, ya. Ada LKPD yang kami bagikan. Buat ringkasan, 1 buat ringkasan, 2 temukan permasalahannya. Ya, temukan permasalahan dan akar masalahnya. Ya. Kemudian temukan solusinya. Ya. Yang kedua ditanya pakai ringkasan, tanya cari masalah itu, akar masalah itu. Ya, temukan solusinya. Ya, seperti ini. Ya, jadikan masalah, akar masalah dan solusi menjadi sebuah mind map, sebuah peta pikiran. Ini versi bagusnya. Ini sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini nanti permasalahan utamanya di sini kalian buat, ya. Nanti ada di LKPD-nya permasalahan utamanya apa? Kalian cari. Kemudian nanti akar masalahnya di sini, ya. Atau seperti
seperti ini, akar masalahnya di sini. Nanti solusinya di atas. Ya, ngerti? Dan nanti Bapak akan tayangkan video. Setiap video berbeda, kalian analisis apa masalah utamanya, ya. Kemudian apa akar masalahnya, kemudian apa solusinya. Pada di kelompok masing-masing sudah ada karton, ada spidol, ada kertas metaplan, ya. Nah, di kertas metaplan itu kalian tulis yang pertama masalahnya apa ya pertama, ya. Kemudian nanti ada akar masalahnya, kemudian nanti ada solusinya, ya. Jadi di batang ini taruh masalah utama, nanti akar masalahnya di bawah, ya. Kemudian solusinya di atas. Ya, nanti setelah kalian buat, tempel di kelompok kalian masing-masing, dipresentasikan. Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, mari kita lihat video di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok pertama. Ya. Halo, selamat datang. Kali ini, kami akan membahas mengapa perkembangan teknologi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Apakah Anda tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang teknologi? Jika Anda penasaran, mari simak video ini sampai habis. Perkembangan teknologi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman praaksara. Bukti paling tua adalah lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi di Indonesia mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengaruh kebudayaan dari luar, seperti India, Eropa, dan Amerika. Pada era modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri. Misalnya, internet, radio, dan luar angkasa. Namun, sayangnya, Indonesia masih belum mampu menghasilkan produk-produk teknologi yang mampu bersaing dengan produk-produk asing. Padahal, Indonesia memiliki banyak orang yang ahli dalam bidang teknologi, seperti yang terlihat dari banyaknya perguruan tinggi yang membuka jurusan teknologi. Lalu, apa yang menjadi tantangan bagi perkembangan teknologi di Indonesia? Menurut kami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dalam hal anggaran, regulasi, maupun fasilitas. Oke, itu kelompok pertama. Ya. Ini kelompok kedua. Ya, kita awali informasi Sino Today kali ini, Cikal dan juga pemirsa. Hingga Jumat malam, sebanyak 15 orang penambang emas dilaporkan tewas tertimbun tanah longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ya, sementara 25 orang lainnya masih dalam pencarian. Longsor yang menimbun tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, terjadi pada Kamis malam. BPBD Kabupaten Solok mendapat laporan sebanyak 40 orang penambang emas tertimbun longsor. Sebanyak 15 orang dilaporkan meninggal dunia, 11 orang berhasil dievakuasi. Sementara 25 orang masih dalam pencarian. Hingga saat ini, tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan proses pencarian korban di lokasi. Proses evakuasi terkendala lokasi tambang dari posko bencana dan beratnya medan menuju lokasi. Untuk menuju ke lokasi harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 6 jam. Ini memang sangat menyulitkan ya, karena lokasi ini berada jauh 4 jam jalan kaki dari desa terakhir, tentu dengan jalan menempuh hutan juga, menempuh sungai, yang pasti dari sisi tenaga logistik itu sangat menyulitkan, karena di sana juga berkemungkinan tidak ada kesediaan logistik, jadi artinya tim juga harus membawa logistik dari luar. Hingga kini tim SAR gabungan masih memfokuskan pada upaya pencarian korban yang tertimbun longsor. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Itu kelompok 2. Ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu tahu nggak,
Indonesia punya luas lahan pertanian padi terbesar ketiga di dunia. Tapi sampai saat ini, Indonesia masih terpaksa harus impor jutaan ton beras dari luar negeri. Cuma buat menuhin permintaan konsumsi dalam negerinya. Di sisi lain, negara tetangga kita kayak Thailand dan Vietnam, mereka tuh berhasil jadi eksportir beras nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Dengan kualitas beras yang terstandarisasi, biaya produksi yang jauh lebih murah, dan output produksi yang jauh lebih maksimal, padahal luas wilayah pertaniannya lebih sempit dari Indonesia. Wah, kenapa bisa gitu ya? Apa wilayah Indonesia kurang subur? Tentu aja enggak. Kondisi geografis Indonesia malah sangat diuntungin nih, soalnya dikelilingin sama gunung berapi, yang ngasilin endapan abu vulkanik yang kaya nutrisi, dan juga ideal banget buat pertumbuhan tanaman padi. Belum lagi curah hujan yang tinggi sangat ngedukung pertumbuhan tanaman padi yang ngebutuhin kelembaban tinggi. Indonesia tuh juga punya keanekaragaman genetik padi yang sangat kaya, di mana varietas padi ini bisa ngasih banyak fleksibilitas buat bisa punya ketahanan terhadap hama dan penyakit. Terus apa dong yang bikin Indonesia tuh masih harus impor beras dari luar negeri? Dan malah kalah telak nih sama negara tetangga yang udah bisa maksimalin potensi negaranya dan jadi eksportir beras kelas dunia. Ada beberapa... Ya, ini kelompok 3 ya. Kelompok selanjutnya. Pengetahuan menyimpan sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Dalam bidang ruang angkasaan, mengetahui dan memahami potensi pemanfaatan ruang angkasa bisa membawa manfaat yang luar biasa besar bagi sebuah negara. Sayangnya, ketika negara-negara maju sudah memikirkan untuk membuat roket dan satelitnya sendiri, merencanakan eksplorasi bulan dan planet Mars, hingga membentuk angkatan antariksa yang ditugaskan untuk mengurusi peperangan di luar angkasa, eksplorasi luar angkasa yang dilakukan oleh Indonesia masih begitu-begitu saja dan belum bisa semaksimal negara lainnya. Bahkan, lembaga antariksa milik pemerintah Indonesia saja mengakui jika teknologi roket Indonesia masih ketinggalan. Kelompok 4 ya. Pembahasannya kelompok 4. Nah, sekarang Bapak bagi PD sama kalian semua. Di sini masing-masing kelompok tolong diisi sesuai dengan instruksi. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, seperti instruksi tadi, kalian analisis permasalahan di video masing-masing tadi. Ya.
selesai kalian cari masalahnya, sudah selesai kalian buat pohon masalah dan akar masalahnya. Sekarang saatnya presentasi. Untuk presentasi pertama dipersilakan kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan permasalahan tentang Indonesia ketinggalan dari negara-negara lainnya dalam bidang antariksa. Indonesia memiliki potensi besar dalam eksplorasi ruang angkasa, tetapi sayangnya masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam Quran Surah Ar-Rahman Surah 55 ayat 33, Allah memerintahkan manusia untuk menjelajahi langit dan bumi dengan ilmu pengetahuan. Masalah utamanya, Indonesia masih tertinggal dalam penguasaan teknologi antariksa dibandingkan negara-negara lainnya. Akar permasalahannya, 1. Penguasaan teknologi yang terbatas, yaitu teknologi roket Indonesia masih di level 1960-an karena keterbatasan riset dan pengembangan. 2. Sulitnya akses teknologi luar negeri. 3. Keterbatasan dana riset. Dan dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat kami sampaikan ialah 1. Peningkatan penguasaan teknologi, yaitu memperkuat riset dan pengembangan teknologi roket secara mandiri melalui pendidikan dan pelatihan di dalam negeri. Ada pula solusi kami yang ketiga ialah peningkatan anggaran riset. Pemerintah harus memperbesar alokasi dana untuk riset dan pengembangan teknologi antariksa. Dan yang terakhir ialah 4. Memotivasi generasi muda dengan mendorong minat generasi muda dalam bidang ilmu antariksa dengan program biaya siswa dan pelatihan khusus. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Kami buka sesi pertanyaan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa Indonesia masih tertinggal dalam bidang antariksa dibandingkan negara-negara lain? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Indonesia tertinggal karena beberapa faktor seperti kurangnya perusahaan teknologi, terbatasnya dana riset, serta sulitnya akses terhadap teknologi luar negeri negara-negara yang lebih maju. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu tentang masalah mengapa teknologi di Indonesia masih tertinggal. Akar masalahnya yaitu kesadaran lingkungan yang rendah, kurangnya dukungan pemerintah, pola pendidikan, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pesan dari Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 54, mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga kelestarian alam. Kesimpulannya yaitu Indonesia bisa memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi dengan upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak
kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan tersebut. Ada yang ingin bertanya? Baik, kami ingin bertanya dari kelompok 2. Apa saja faktor utama yang menyebabkan teknologi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain? Untuk jawaban dari kelompok 2, beberapa faktor utama yang menyebabkan teknologi di Indonesia masih tertinggal adalah kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah untuk riset. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Penambangan Ilegal dan Kaitan dengan Perkembangan Teknologi. Akar permasalahannya: 1. Kurangnya pengawasan, lemahnya pemantauan terhadap kegiatan tambang ilegal di daerah terpencil. 2. Ketergantungan ekonomi, banyak masyarakat bergantung pada penambangan ilegal sebagai sumber pendapatan. 3. Minimnya teknologi pemantauan, belum optimalnya penggunaan teknologi untuk mengawasi aktivitas penambangan ilegal. Jadi untuk solusinya, yang pertama, pengawasan dengan teknologi, penggunaan drone, satelit, dan sensor tanah untuk mendeteksi penambangan ilegal secara cepat dan efektif. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang petani luar negeri sudah canggih, petani Indonesia bagaimana? Baik. Masalah utamanya adalah rendahnya penggunaan teknologi di sektor pertanian Indonesia. Adapun akar masalahnya: 1. Kurangnya akses teknologi, Yaitu banyaknya petani belum memiliki akses ke alat pertanian modern. yang kedua, tingginya biaya Produksi padi di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara lain karena metode tradisional. 3. Kualitas hasil panen tidak terstandar. Karena kualitas gabah hasil panen seringkali bervariasi karena kurangnya teknologi pengolahan. Ketika ada masalah, maka pasti ada solusinya. Adapun solusinya, yang pertama, peningkatan akses teknologi, Yaitu memperluas program bantuan teknologi pertanian modern seperti rice milling unit. 2. Pelatihan petani, 3. Kolaborasi dengan institusi keuangan, dan yang keempat, dukungan pemerintah dan swasta. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semua bekerja di kelompoknya. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Dari kita masuk tadi sampai jam sekarang, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ya, kita. Kesimpulan pembelajaran ini adalah
tertinggal dalam teknologi karena kurangnya penguasaan, dukungan anggaran, dan akses. Untuk mengejar ketertinggalan, perlu peningkatan pendidikan, kerjasama antar sektor, serta pemanfaatan teknologi yang ada. Oke, bagus sekali. Untuk kesimpulan kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Mega Savitri. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Kira-kira di mana yang menyenangkannya pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Permisi. Duduk saja. Ketika kami mempresentasikan, maka ada kerja kelompok. Disitulah maka silaturahmi terjalin. Oke, bagus sekali dari permisi. Oke, nah itulah. Jadi hari ini kita belajar sangat bagus. Ya, semoga kedepannya kalian bisa belajar lebih rajin lagi, bisa menciptakan kreativitas, bisa menciptakan teknologi baru yang mutakhir. Ya, karena itu sesuai dengan perintah dari agama kita, agama Islam. Ya, kita diperintahkan untuk mencintai teknologi. Ya, untuk hari ini demikian pelajaran kita. Kedepannya kita akan belajar lebih bagus lagi tentang solusi permasalahan media sosial. Ya. Nah, jadi ke depan kita akan berbicara tentang permasalahan media sosial dipandang dari sudut pendidikan agama Islam. Jadi untuk hari ini siapa yang bisa bikin doa? Mari kita berdoa dipimpin oleh Ferdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman. Kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.